Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Didisia dengan NIM 2100010038 dari kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum 3 bab tugas pengantar manajemen. Bab 1 yaitu perencanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat konsekuensi jangka panjang dari tindakan saat ini. Kesediaan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengendalikan apa yang dapat dikendalikan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, kebijaksanaan berkaitan dengan masa depan. Di sini ada definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya, dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut, strategi dan rencana sangat penting untuk menghubungkan visi umum organisasi tentang masa depan dengan aktivitasnya sehari-hari. Perencanaan membantu memprioritaskan tujuan, mengantisipasi hambatan, mengurangi risiko, menghemat sumber daya yang terbatas, dan memetakan jalan menuju kesuksesan. Perencanaan mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama yaitu politik. Politik mengenai kesepakatan tentang tujuan dan sumber daya secara keseluruhan. Yang kedua ada strategi, yaitu dalam mengembangkan metode yang luas dan dalam menetapkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada operasional dalam pelaksanaan sehari-hari di bidang rencana strategi. Perencanaan misi lapangan PBB merupakan suatu yang kompleks tetapi sangat diperlukan. Perencanaan yang dapat dilakukan PBB bertujuan untuk merancang operasi yang efisien dan efektif menuju realisasi visi politik yang luas dan yang terkandung dalam mandat Dewan Keamanan. Proses perencanaan biasanya multi-level, multi-aktor, siklus, dan sering tumpang tindih. Pada tingkat strategis, PBB telah mengembangkan seperangkat persyaratan dan standar minimum tentang bagaimana menerjemahkan mandat Dewan Keamanan PBB ke dalam proses perencanaan yang memastikan koherasi di semua bagian sistem PBB yang beroperasi di negara yang sama, yaitu proses perencanaan misi terpadu PBB. Kemudian ada pedoman untuk kantor pusat dan lapangan di tingkat lapangan, kerangka strategis terpadu, dan dibentuk untuk merencanakan dan mengordinasikan pekerjaan misi dan tim negara PBB. Slide selanjutnya. Apa yang harus diketahui dalam bab perencanaan ini? Yang pertama ada pentingnya perencanaan yang aktif untuk setiap organisasi. Yang kedua ada jenis strategis yang berbeda. Yang ketiga ada berbagai komponen dari model proses perencanaan. Yang keempat ada bagaimana mengembangkan tujuan yang berguna. Yang kelima ada bagaimana melakukan analisis SWOT. Yang keenam ada bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku untuk perencanaan misi PBB yang baru. Dan yang terakhir ada bagaimana ISP dapat dikoordinasikan dengan proses perencanaan lain yang sedang berlangsung. Lanjut, strategis adalah konseptualisasi diungkapkan atau tersirat oleh pemimpin organisasi dari 1. Tujuan jangka panjang atau tujuan organisasi, 2. Besarnya kendala dan kebijakan yang saat ini membatasi ruang lingkup kegiatan organisasi, dan yang ketiga ada rangkaian rencana tujuan jangka pendek saat ini yang telah diadopsi dengan harapan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi secara umum tujuan dari perencanaan ini adalah hasil akhir dan strategis adalah cara untuk mencapainya. Yang satu itu strategis. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang yang komprehensif dari suatu organisasi. Perencanaan strategis adalah fungsi manajemen yang sesuai, yang berfokus pada pengembangan arah keseluruhan untuk organisasi dalam konteks tantangan dan peluang lingkungan operasi, serta sumber daya organisasi. Yang kedua, ada strategis juga dapat muncul melalui proses yang berbeda dari proses pengembangan strategi formal. Secara konseptual, seseorang dapat membedakan antara strategis yang dimaksudkan dan tidak disengaja dan antara strategis yang direalisasikan dan yang tidak direalisasikan. Dilihat pada tabel 3.1, berbagai kombinasi kategori ini menghasilkan 3 jenis strategis. Yang pertama, strategi yang disengaja, maksudnya dimaksudkan dan direalisasikan. Yang kedua, ada strategis yang muncul secara tiba-tiba atau tidak disengaja tetapi direalisasikan. Lanjut.
Tabel 3.1 membedakan antara strategis. Yang pertama, yang direalisasikan dan tidak direalisasikan, yang disengaja. Strategis yang dirundingkan, strategis yang tidak direalisasikan. Yang kedua itu ada tidak yang disengaja, strategis yang muncul secara tiba-tiba. Penting untuk diketahui bahwa strategis dapat muncul dengan cara yang tidak terduga. Anda harus berusaha untuk mempertahankan fleksibilitas, terus meninjau dan jika perlu memperbarui strateginya. Yang kedua ada melalui perencanaan. Strategi umum diterjemahkan ke dalam program kerja yang semakin spesifik dan pada akhirnya tindakan individu mirip dengan strategi. Rencana berkisar dari dasar hingga yang lebih canggih. Tidak seperti strategi yang terkadang muncul dengan cara yang tidak terduga, rencana selalu disengaja. Dalam rencana, keputusan dibuat sebelumnya tentang bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Yang ketiga ada strategi dan rencana dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu penerapan dan tingkat hierarki. Dilihat pada tabel 3.2. Dalam hal cakrawala perencanaan, seseorang dapat membedakan antara rencana jangka panjang ketika memecah strategi dan rencana yang sesuai secara hierarki. Seseorang dapat membedakan perencanaan strategi untuk organisasi dan keseluruhan, perencanaan manajemen mengenai berbagai rencana dan program dalam divisi organisasi, dan perencanaan fungsional, yaitu fungsi pendukung seperti administrasi, urusan publik, dan sebagainya. Lanjut. Pada tabel 3.2 ini ada perencanaan strategis, terprogram, dan fungsional. Garis waktu, jangka panjangnya 5 tahun, jangka menengahnya 3 tahun, sedangkan jangka pendeknya 3 bulan sampai 1 tahun. Tingkat hierarki, manajemen strategis atau organisasi, terprogram, dan fungsional. Misi lapangan PBB umumnya diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dapat diperbarui dan Majelis Umum PBB mengesahkan alokasi anggaran. Anggaran pada akun didukung pemeliharaan perdamaian bersifat tahunan dan berjalan dari 1 Juli sampai 30 Juli tahun berikutnya. Sedangkan anggaran reguler PBB yang mencakup pembiayaan misi politik khusus berjalan selama 2 tahun kalender berturut-turut, mulai 1 Januari sampai 30 Desember tahun berikutnya. Mandat dan siklus perencanaan anggaran untuk misi lapangan PBB seringkali tidak selaras. Lanjut. Program ini membawa perencanaan multi-year, karya cakrawala waktu yang berbeda dan tingkat amanan yang juga berlaku. Cakrawala waktu mencakup siklus hidup misi dan level hierarki, level politik hingga level operasional. Hierarki perencanaan untuk misi PBB yang pertama ada garis waktu. Waktu tergantung pada perintah atasan, dibuat tentang tujuan dan sumber daya. Yang kedua ada jangka menengah, itu membangun tentang rencana strategis. Yang ketiga ada perencanaan melalui operasi sehari-hari. Nah, yang kedua ada tingkat hierarki, politik, revolusi Dewan Keamanan PBB, alokasi anggaran Majelis Umum PBB. Yang kedua ada strategis PBB, sekretaris dan pimpinan misioner, operasional, unit militer, dan politik dan sipil. Perencanaan model. Kesepakatan untuk manajemen dan perencanaan kesepakatan digunakan oleh organisasi yang berhitung pada kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya mereka. Tujuan di sini adalah untuk proses perencanaan model dan kemudian menawarkan beberapa perspektif tentang manfaat dari pendekatan semacam itu. Juga dengan mempertimbangkan tantangan menghadapi para manajer ketika merencanakan misi lapangan PBB. Adapun fase proses perencanaan, yaitu yang pertama di mana kita sekarang, yang kedua kemana kita harus pergi, dan yang ketiga bagaimana kita harus sampai di sana. Lanjut. Kita masuk penjelasan yang ke bab 2, leadership. Prinsip dan praktek. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti dalam banyak organisasi, Anda mungkin akan dimintai untuk menjadi pria tua dan pemimpin pada saat yang bersamaan. Manajer yang bijaksanalah yang tahu bagaimana dan kapan harus memimpin, dan memimpin luar biasa juga tahu bagaimana mengelola. Tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif, dan kepemimpinan yang berbeda gaya perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu, termasuk yang penting situasi krisis. Tabel di bawah ini merangkum kepemimpinan yang berbeda gaya, termasuk karakteristik, penerapan, dan keterbatasan.
Kemudian ada ciri-ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan umumnya terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, menginspirasi yang lain, menyusun visi dan memotivasi orang lain untuk menggunakan keterampilan tertentu sekalipun. Dan sementara mungkin menentukan apa yang disebut pemimpin alami, banyak dari keterampilan ini dapat dipelajari dan dikembangkan. Oke, lanjut. Visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo, visi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami. Bahkan jika proses yang diperlukan untuk mengimplementasikan panjang dan rumit. Sebagai besar visi dalam birokrasi besar sederhana, tetapi membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang signifikasi untuk dihidupkan, karena birokrasi cenderung mendukung status quo, seperti visi ideal menggambarkan hasil yang diinginkan, secara sederhana mengacu pada nilai-nilai inti organisasi, dan memiliki manfaat yang jelas bagi mereka yang terlibat dalam organisasi dan seterusnya. Dalam operasi perdamaian PBB, komitmen pada visi bersama sangatlah penting. Menyusun visi untuk organisasi dengan sendirinya. Oleh karena itu, penting untuk menjadi memperhatikan pendapat dan prioritas pemangku kepentingan terkait lainnya ketika memutuskan arah strategis, misi, dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada para pemangku kepentingan ini, baik di dalam dan di luar keluarga PBB. Lanjut. Komunikator dan pendengaran. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas dan singkat, bahkan jika menerapkan visi adalah proses yang rumit. Menjelaskan tidak seharusnya orang tidak akan mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami. Mendengarkan adalah landasan komunikasi, itu kemungkinan Anda untuk memperoleh pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca orang niat. Pemimpin yang baik memahami bahwa mereka memiliki solusi untuk setiap masalah. Lanjut. Kemudian ada motivator. Motivator, kepemimpinan tidak ada dan moral buruk. Staf tersebut siapa yang biasa pergi. Staf yang memotivasi dan menginspirasi adalah bagian dari apa yang terbentuk seseorang pemimpin dan seseorang manajer terpisah. Pemimpin adalah enabler kinerja staf. Kemudian ada penengah, misi lapangan PBB. Seperti halnya banyak lingkungan multikultural dapat menjadi tempat konflik dan ketegangan di antara karyawan. PBB telah mengembangkan sejumlah resolusi konflik internal mekanis, misalnya ombudsman, PBB, dan layanan mediasi manajer seringkali dipaksa untuk mengambil peran mediasi langsung. Kepemimpinan juga diadakan pada tingkat tertentu akuntabilitas untuk konflik yang muncul dalam tim. Lanjut. Yang berikutnya ada pembangunan koalisi. Manajer karena itu benar mendedikasikan banyak upaya untuk merakit dan memelihara suatu fungsi tim kepemimpinan yang menyatukan keterampilan yang saling melengkapi dan atribut. Ini dimulai dalam organisasi dengan membangun kohesif dan tim atau tim kepemimpinan yang efektif untuk menangani isu-isu tertentu. Sementara sejumlah tim manajemen formal ada di sebuah misi PBB dan biasanya bertemu setiap minggu. Ini mungkin tidak selalu menjadi yang paling cocok untuk merespon dan tepat tantangan tertentu yang wajah organisasi. Ini juga bisa menjadi peluang bagi staf tingkat menengah untuk merasa diperdayakan dan diakui. Pentingnya informasi tim yang berkembang secara spontan di luar lingkungan berlangsung ruang kerja juga tidak boleh diabaikan. Lanjut. Berikutnya ada akuntabel. Pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan risiko yang melekat pada setiap keputusan. Ini sangat penting ketika keputusan akan membawa dampak negatif bagi seorang atau sekelompok orang. Yang berikutnya ada berkepala dingin. Memimpin organisasi atau tim melalui krisis menyajikan serangkaian tantangan sendiri. Bencana nasional atau konflik kekerasan membawa tingkat ketidakpastian, urgensi, dan kompleksitas
kompleksitas tinggi. Prosedur darurat formal perlu ditinjau, diperiksa, dan bahkan mungkin diuji secara teratur. Namun, dalam krisis bahkan rencana terbaik perlu adaptasi secara untuk mencerminkan keadaan komunikasi, transportasi, perumahan, ruang kantor, air, makanan, dan lain-lain. Kemungkinan besar akan terganggu. Organisasi besar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melatih staf mereka dalam perencanaan, tapi mereka jarang berinvestasi dalam mengembangkan keterampilan improvisasi yang baik. Lanjut. Ada pembuatan contoh. Misalnya mereka akan memiliki akses yang lebih mudah ke sumber misi penggunaan dari kendaraan, telepon, atau pesawat terbang, semuanya diatur melalui berbagai petunjuk administrasi yang dapat dimanfaatkan oleh manajer yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat penting karena mereka yang berada di posisi pemimpinan untuk menggunakan pengaruh mereka untuk memberikan contoh yang tepat penggunaan sumber daya misi dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari sumber daya tersebut. Lanjut. Yang terakhir ada komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan perhatian penuh dan penyampaian pesan yang jelas untuk memudahkan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif di dalam organisasi dan dengan pemangku kepentingan di luar merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pemenuhan mandat. Komunikasi juga merupakan alat penting bagi seseorang manajer, tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide, motivasi, tetapi juga untuk menyampaikan kritik yang membangun atau meredakan amarah yang membara. Lanjut. Adapun prinsip dan praktek jenis komunikasi. Yang pertama, sifat dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Yang pertama yaitu dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis dan mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua ada dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis. Secara cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka, tetap melalui email, informasi informal dan naik turun. Lanjut. Tabel 1.4 ini yaitu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, lingkungan kerja yang langsung dan akrab. Gaya kebanyakan informal, alat pertukaran verbal langsung, pertemuan tim tanpa agenda atau risalah formal, dan terkadang isu-isu kunci didokumentasikan secara formal. Yang kedua ada di dalam organisasi, yaitu menggunakan gaya berdasarkan hierarki dan jarak fungsional bervariasi dari formal ke informal. Ada alatnya yaitu panggilan telepon, pertemuan kelompok satu ke satu yang dijadwalkan dengan atau risalah yang diedarkan, email, dan aturan dan peraturan dikomunikasikan dan disebarluaskan, manual disediakan. Yang ketiga ada kontak profesional di luar organisasi, yaitu gayanya terutama formal, alatnya email, pertemuan satu ke satu dan kelompok yang dijadwalkan dengan risalah atau memuar ajudan, biarkan terkontrak buletin. Dan yang terakhir ada masyarakat umum, pelanggan klien atau penerima manfaat, yaitu dengan gaya mulai dari jurnalistik dan populer hingga formal dan akademis, tergantung personal organisasi. Alatnya yaitu menyiarkan email melalui server daftar, publikasi, situs web, dan media sosial rilis acara publik. Lanjut. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seseorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan memberikan mereka informasi dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Kepercayaan dapat dibangun melalui metode komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi dan audiens. Lanjut. Komunikasi secara lisan. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran, dan ide yang efektif serta mendengarkan secara akhir rekan-rekan. Berkomunikasi hanya dapat bermakna dalam pertukaran dua arah. Oleh karena itu, pentingnya mendengarkan orang lain secara aktif dalam operasi apapun. Pembuat keputusan perlu membuat keputusan berdasarkan informasi dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan.
Untuk menjadi pendengar yang baik, tunjukkan minat yang terlihat melalui ekspresi, wajah, dan bahasa tubuh. Ajukan pertanyaan lanjutan atau klarifikasi dan baca yang tersirat dengan mengamati isyarat nonverbal pembicara. Lanjut, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yaitu keterampilan menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informal melalui kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Mengingat tuntutan komunikasi sehari-hari dalam misi lapangan, keterampilan menulis baik akan selalu penting bagi manajer yang sukses. Lanjut. Komunikasi eksternal. Misi lapangan memiliki petugas informasi publik yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Namun, dalam lingkup mandat masing-masing, personal misi lapangan berinteraksi dengan sejumlah pemangku kepentingan eksternal yang berbeda setiap hari, mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi kemanusiaan internasional dan komunitas donor. Lanjut. Ada komunikasi lintas budaya. Kebudayaan sebagian adalah nilai dan norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau komunitas. Budaya mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, merasa, bertindak, dan berkomunikasi dalam praktiknya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman, mendistorsi komunikasi dengan rekan kerja, serta banyak pemangku kepentingan dari operasi perdamaian. Lanjut. Ada budaya individualis versus kolektivisme. Budaya individualisme cenderung menghargai orang yang berprestasi tinggi sebagai panutan dan hadiahi mereka seperti itu pikiran gaji yang dibayarkan kepada CEO dan atlet. Kemudian ada komunikasi cenderung mengalir dari atas ke bawah. Budaya kolektif berada di ujung lain kontinum. Mereka cenderung menghargai hubungan, kesatuan kelompok, harmoni, dan kehormatan. Budaya seperti itu adalah prioritas utama dalam politik, pekerjaan, dan kontrak diberikan kepada partai yang setia. Jadi, budaya kolektivitas yang satu itu, pembicaraan bisnis dilakukan setelah hubungan sosial terjalin. Yang kedua, penghargaan sering diberikan kepada sanak saudara bahwa jasa yang harus selalu melampaui patronase adalah penilaian nilai, bukan kebenaran. Yang ketiga, ada komunikasi berbasis kelompok. Lanjut. Budaya sekuler dan reguler. Budaya agama mempertahankan bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah mengungkapkan aturan dan nilai yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat untuk dijalani. Sering ditulis dalam teks suci seperti Al-Quran, Alkitab, Taurat, Veda, atau kitab suci lainnya. Yang kemudian ada budaya militer versus sipil. Sulit untuk memahami atau berhubungan dengan mereka yang berseragam. Memang, kerja sama militer sipil di lapangan merupakan sumber frustasi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Budaya militer yang mendarah daging ini mempengaruhi cara tentara penjaga perdamaian, berkomunikasi, berkoordinasi, dan membuat keputusan baik di dalam barisan mereka maupun dengan rekan sipil. Lanjut. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.